Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di dalam podcast di dalam tengah. Nah, untuk kali ini kita mendatangkan salah satu mahasiswi kita di Prodi Ekonomi Syariah semester 6 yang punya prestasi luar biasa, yang sering banget tampil di sosial media kampus kita, teman-teman. Iya, Pak. Dia adalah Siti Maria. Panggilannya Siti atau Maria? Maria, Pak. Enggak Siti aja? Enggak, Maria. Maria, oke. Maria ini adalah salah satu mahasiswi kita yang kebetulan dia ini mondok. Jadi berangkat dari pondok dan ikut menghafalkan Al-Quran juga. Nah, di edisi kali ini khusus nih kita akan menggali terkait gimana sih kiat-kiat biar ada kemauan untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, hikmahnya apa saja, dan ujian tersulit menjadi penghafal Al-Quran itu sebetulnya sesulit apa, dan ini bisa menjadi motivasi kawan-kawan kalau misalkan yang mau mondok, yang mau kuliah, ini loh kita punya apa ya, uswatun hasanah atau suri tauladan yang bisa kita ikuti. Amin, ya Amin, Allah, amin. amin. Yang bisa kita ikuti dan bisa jadi dasar. Oke, mungkin bisa dari hal yang paling dasar ya, Mbak Maria, Mbak atau Maria, Maria aja lah ya. Iya, Maria. Hal yang paling mendasar. Mungkin Maria bisa ceritakan dulu awal mondok, apakah langsung di Quran atau di kitab dulu, dan dari kelas berapa, di tahun berapa, mungkin bisa diceritakan. Silahkan Maria. Ya, baik. Jadi dulu saya mondok ke Darus Syafa ini jenjangnya jenjang SMA, Pak. Kelas 1 SMA? Iya, Oke. kelas 1 SMA. Di situ saya pertama masuk ke kitab, bukan di Quran. Oh, jadi nggak langsung menjadi penghafal Al-Quran? Belum. Oh, Jadi saya oke, dulu oke. di kitab dulu. Tapi sebelum saya mondok itu, mama saya itu bilang, besok kalau mondok hafalan Quran, nanti tak beliin Masya Allah. HP. Wah, diiming-iming sesuatu. Oke. Masa mau mondok hafalan Quran gara-gara ingin dibeliin HP Ikutin sama HP, ya betul. kok ya nggak dari hati sendiri, hati diri sendiri itu. Jadinya Oke. masa iya. Tapi aku pengen kitab dulu, Mas. Mm-mm. Ya udah, terus jadinya saya masuk di pondok kitab. 3 tahun itu saya berjalan di pondok kitab. Sampai Tapi lulus SMA berarti? ya sampai saya lulus SMA itu saya di kitab. Oh, Dan pas masih kelas 2 mungkin 2 SMA itu saya hafalan Imriti. Pas di pertengahan hafalan Imriti itu saya ada keinginan, aku pengen hafalan Quran loh, wih. bisa nggak ya? Terus aku bilang sama Mas aku pengen hafalan Quran, tenanan. Oke. Iya, Mas. Terus mama saya bilang ke pengurus Quran, ke pengurus pondok Quran, adik saya nanti mau masuk Quran, Quran, oke. nanti tolong diarahkan gitu. Mm-mm. Itu saya bilang sama mama saya itu sore. Besok sorenya saya manggil mama. Mas, aku nggak jadi masuk Quran. Loh, kok bisa? Nggak tahu, Pak. Saya pikir kayak gini. Apa ya bahasanya tuh, bukan apa? Bimbang. Karena kitabnya itu belum selesai, Pak. Jadinya Oh ya benar, karena masih di pertengahan itu tadi loh Iya. Maria. Jadi, saya pikir kok eman-eman kalau nggak dilanjutin ngantek sayang banget. sampai kitab yang lebih lah. Terus Oke. lah kamu nggak mau jadi hafalan Quran, nggak mau pindah ke pondok Quran ngapa? Nggak apa-apa, Mas, pengen tak selesaiin dulu hafalan kitabnya gitu. Ya sudah, dah. Terus saya itu, Pak, saya semangat untuk hafalan kitab, udah selesai. Selesai. Hafalan Imriti udah, kok ya nanggung, nggak dilanjutin ke hafalan selanjutnya gitu, Pak. Alfiyah. Itu belum Alfiyah. Oh, belum masuk Alfiyah. Apa? Tasrif Lugawi. Tasib Lugawi. Oh. Ya. Terus udah Tasrif Lugawi udah selesai, tapi kok nanggung nggak hafalan Alfiyah. Jadinya itu serba nanggung, Pak. Iya, betul. Kemudian ya udah hafalan Alfiyah itu, pas di pertengahan hafalan Alfiyah ada mbak-mbak Quran nanyain, "Dek, jadi pindah Quran enggak?" "Nanti lah, Mbak, nungguin kitabnya selesai." "Oh ya udah, nggak apa-apa, hafalahan gitu." Malahan Terus sudah, Pak, saya udah semangat itu hafalan Quran, hafalan apa kitabnya. kitab. Udah selesai itu. Kayak pas di kelas 3 SMA itu saya udah selesai hafalan kitabnya. Itu saya dinianya kelas 1 wusto kalau nggak salah, ya. Kemudian pas habis lebaran itu, mama saya itu apa ya,
kalau udah nggak mondok lagi itu namanya apa Pak? Boyong. Boyong ya. Ya, Boyong. keluar lah. Ya, keluar dari pondok. Iya. Terus sowan Oke. datang ke rumahnya Gus Andi. Terus Gus Andi kan tahu. Oh iki putri ini jenengan Pak, sing dek wingi anu wisuda Alfia. Alfia, wah, Terus, Masya Allah. terus nggih pangestune ngoten. Terus habis itu Pak, lek putrinya ajeng masuk Al-Qur'an ki mboten napa lho Pak. Mm-mm. Aku dalam hati ini berpikir berarti Gus Andi itu udah ridho lah Ridho. gitu. Wah, Terus ya udahlah, aku Oke, hafal oke, Quran ya gitu. Tapi aku itu Mas melirik itu Pak, melirik liatin aku. Paling pas nih momennya. ini loh Gus Andi udah ACC gitu. Iya betul, kasih lampu hijau. Udah ridho gitu. Terus udah pulang, udah masuk pondok. Kebetulan adik saya itu juga masuk pondok. Masuk pondok. Yang ke berapa itu? Yang kedua, Loh, punya adik berapa? adik saya 2 Pak. 2. Oh, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya, Oke. terus adik saya itu mondok tapi langsung masuk Quran, nggak dikitab dulu. Wow, langsung di ACC sama Gus Andi. Iya langsung. Karena dulu dia di rumah udah pernah hafalan Pak di pondok. Di pondok. Oh, di dekat rumah juga Iya, ada pondok. Di dekat rumah ada pondok. Pas di belakang rumah itu ada pondok. Oh. Tapi saya Oke, nggak mau oke. mondok di sana Pak. Iya. Karena mesti ya nggak mondok namanya kalau dekat. Itu namanya ya ngaji. Ngaji. biasa. Ngalong kalau cara bahasa Ngalong, iya. Jawanya. Kemudian adik saya itu kan mondok di Quran. Mm-mm. Terus saya hafalan Quran aja ya. Karena Gus Andi itu udah meridoi lah gitu. Terus udah saya bilang, saya nggak bilang ke bapak ibu, nggak bilang ke mama juga. Tapi saya bilang ke lurah Lurah. putri, Ya, oke. Bu, Maria ki pina hafalan Quran tuh Bu. Terus sudah cerita panjang, katanya Bu Lurah, oh ya wes lah arep sowan Sowan. gini Gus Andi, tak kancani gitu, tak temenin. Ditemenin, ya. Nah, terus Oke. udahlah, sowan ke dalam Gus Andi. Udah gini, oh ya wes malahan gitu. Malahan, Kok, wah. lah bacaan Qurannya piye? Anu alhamdulillah sampun wisudayan 2 Gus ngoten. Terus udah ya Pak, udah terus hari itu sorenya saya nelpon ke orang tua. Pertama saya nelpon Mas dulu. Mas, aku tadi habis sowan tempat Gus Andi mau pindah Quran. Tenanan. Iya Mas, kata Ini sowan sendiri ya? Sowan sama Bu Lurah. Bu Lurah, Oh nggak sama iya orang iya. tua. Heeh. Karena posisi itu udah masuk pondok Pak. Udah Jadi masuk pondok. kalau suruh balik lagi ke pondok jauh, ke rumahnya jauh soalnya. Terus ya udah nanti Mama bilang ke bapak sama mama gitu. Terus udah pindah ke RQ, udah pindah ke hafalan Quran. Kemudian sama Mbak pengurus Qurannya Quran. diarahkan untuk sowan ke Ibu Laili. Pengasuh pondok Quran ya? Pondok Qurannya. Oh, oke. Mau ikut hafalan Quran gitu dari pindahan dari asrama kitab. Asrama gitu. kitab. Wah. Terus luar biasa. udah ibu ya, oh iya gitu. Terus ya udah setoran gitu. Berjalan. Dan kemudian saya hafalan Quran itu ketika saya masuk kuliah di Setis. Oh. Sekarang semester 6 berarti udah 3 tahunan ya? 3 tahun berjalan. Ya 3 tahun. Kira-kira kalau misalkan kita tanya sampai mana nih? Terlalu private ya? Nggak bisa Kalau dipublikasikan. belum dicapai itu nggak usah diumbar-umbar lah Pak. Iya betul. Oke, sip. Jadi harus udah privasi Iya. aja. Memang kebanyakan kalau penghafal Quran tuh gitu Maria. Jadi nggak mau menyampaikan pencapaian. Memang berbeda dengan prestasi akademik lah. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk motivasinya luar biasa sih. Dan kasusnya berbeda dengan kawan kita sebelumnya. Itu kan kita juga ngundang nih salah satu mahasiswa kita, Maria tahu lah. Iya. Itu lika-likunya ketika mau izin ke Gus Andi atau pengasuh pondok Agak pesantren sulit. ini agak sulit iya. Dan bahkan nggak cuma 1-2 kali soalnya mendatangi beliau minta restu itu kayak ada aja cobanya. Nah, cuman entah kenapa kok saya kaget gitu ketika Maria nyatanya malah langsung dikasih lampu hijau gitu. Ya alhamdulillahnya Pak itu karena pengennya Gus Andi itu kan semua Qurannya bacaannya sudah Sudah terus lancar, hafalan oke. kitabnya juga sudah tuntas. Sudah gitu. tuntas, Tapi betul. sebenarnya belum tuntas sih Pak, masih ada 2 kitab lagi. Apa itu? Kitab setelah Alfiyah itu kitab Jawahirul Maknun, Oh, itu mantek apa sih Jawahirul Maknun? Balaghah Pak. Balaghah. Oh iya. Kemudian setelah itu takrib, itu untuk yang kelas akhir itu takrib. Takrib. Oke.
Tapi memang kasus yang teman Maria tadi yang saya ceritakan itu memang dia masih SMP usianya ketika minta izin itu, dan alfiahnya kayaknya nggak dihafalin, Ya. nggak tuntas, nggak selesai. Makanya mungkin ada banyak pertimbangan dari Gus Andi, ketua perguruan tinggi kita itu untuk wah coba nih dites dulu anak ini. Tapi kalau Maria kan ketika sowan, ketika datang ke Gus Andi izin dan sudah semuanya sudah siap gitu loh. Apalagi udah wisudayan BUA. Iya. Nah teman-teman paling ada yang bertanya-tanya, Yan BUA itu apa sih? Yan BUA itu salah satu metode tata cara baca Quran teman-teman, atau bisa juga dibilang tajwid lah ya, Iya, Maria tajwid, ya, ya. tajwid. Sejenisnya kayak Iqra lah, Iqra, tapi kalau Yan BUA itu lebih kompleks, lebih lengkap. Dan berapa jilid Yan BUA itu? 7 apa ya? 7 atau Kalau 8 lah ya. 8. Nah, itu step by stepnya ada metode tersendiri teman-teman. Jadi luar biasa banget nih Maria. Siapa ini, Pak? Atau biasa di luar kalau kata Pak Wahid. Oke, next ya. Ini seru nih. Pas pertama kali nih masuk ke asrama kitab, statusnya Maria udah jadi mahasiswi dong, sambil kuliah. Asrama Quran, Pak. Asrama Quran ya maksudnya. Asrama Quran. Nah, pernah menemukan kesulitan nggak sih? Kan kita tahu sendiri ya, dunia kuliah itu banyak tugas. Per minggu Pak. selalu ada presentasi, ada penugasan makalah, apalagi kalau misalkan udah dihadapkan dengan dosen yang sedikit agak killer atau ruwet lah kalau cara orang bahasa Jawa. Itu pernah menemukan hal tersulit nggak ketika udah mulai hafalan Quran? Wah, nggak bisa dihitung, Pak. Banyak sekali. Saking banyaknya nih Iya, kayaknya. saking banyaknya. Belum mikir setoran, Restoran gitu. belum mikir ngaji diniahnya, Ngaji dunia. belum mikir bikin tugas. Tugasnya kan nggak cuma satu ya, Pak, kalau di kuliah. Iya betul. Mata kuliahnya juga nggak cuma satu. Iya. Pasti mata kuliahnya banyak. Ada yang suruh presentasi, suruh nyari inilah, itulah. Kalau dipikir emang pusing, Pak. Ya Allah, aku belum ngerjain tugasnya Pak Wahid, Iya. tugasnya Bu Vela, Bu Vela, oke. Gus Andi. Gus Andi. Aduh, bingung mau yang mana dulu, kan bingung ya, Pak. Iya. Dan jadwal apa untuk ngerjain tugasnya itu bisa malam. Malam. Bisa. Itu malam dari jam 11 sampai jam 12 Jam itu. 11 malam. Ya. Kegiatan Wow. pondoknya selesainya itu jam 11, jam Wah, setengah luar 11 biasa. lah. Nah, 11 agak molor. Jadi juga dibatasin, Pak, sama pengurusnya sampai Ya jam Allah. 12. Cuma 1 jam. Iya. Jadi nggak boleh main-main. Oke. Jadi harus ngerjain sesuai yang mau dikerjakan. Berarti sesuai, pokoknya harus efisien, harus efektif nih waktunya. Iya. Tapi itu, Pak, kendalanya. Wow. Kalau Maria nggak suka kalau ngerjain malam. Kendalanya? Kendalanya kalau udah lihat laptop, matanya itu Ngantuk. setelah habis tutup laptop, buka Quran itu ngantuk, terus rasanya tuh panas. Oh, jam 12 matanya. malam tuh masih lanjut deresan. Ya iya, Pak, soalnya besoknya itu jatah setoran Jatah setoran. sama ibu. Lu setoran Quran tuh tiap hari toh? Setoran Quran itu ya setiap hari. liburnya Berapa kali? Kalau setoran nambahnya itu cuma 1 kali habis Oke. ba'da subuh itu. Oke. Jadi malam itu harus membuat setoran, Pak. Wow. Itu. Jadi Maria nggak, pokoknya kalau ngerjain malam itu jarang. Bahkan kayaknya nggak pernah kalau ngerjain malam. Karena itu, Pak, konsekuensinya itu di diri Iya, saya bener. sendiri. Saya malah nggak jadi deresan. Iya. Jadinya ngantuk. Takutnya kalau misalkan nanti Maria hafalan Qurannya terganggu hanya karena tugas kuliah, nanti dikira nggak komitmen sama pengasuh pondok Qurannya gitu. Itu yang paling ditakutkan. Dan luar biasa ya. Nah, ini pasti teman-teman pada pengen tahu sebetulnya jadwal di pondok itu sepadat apa sih? Apakah setelah sholat duhur, setelah sholat 5 waktu itu selalu ada aktivitas, mungkin bisa dideskripsikan? Kayaknya kok padat banget, sibuk banget, melebihi Meripatnya apa yang padat? meripat. Matanya yang padat, ininya tidur terus. Jadi pagi itu ya. Subuh, Oke, mulai dari bangun pagi. subuh itu 4:30 lah. Ya. 4:30. Mandi, kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat subuh, oke. Kemudian kalau saya kan masih ikut ngaji Ihya gitu. Oke, ya ulumuddin, oke. Kemudian setelah ngaji Ihya itu kan pulangnya jam 7. Saya pulang, kemudian beres sebentar, setoran ke ibu. Oke. Setoran ibu udah. Ini setoran nambah ya? Ya, setoran nambahnya Oke, itu oke. jam pagi. Kadangan kan juga Maria kan ada jadwal di sekolah SMA. Sekolah SMA.
mengajar tahfidz gitulah. Tapi Oh, udah jadi guru cuman juga. guru-guruan Pak. Oh iya, iya nggak guru-guruan lah tuh, udah guru luar biasa itu. Oh jadi guru juga, nanti boleh lah ya kita tanya-tanya ya. Oke lanjut. Itu ngajar sampai jam setengah 9. Oke. Dan pulang itu bisa Pak, bisa buka laptop. Buka laptop. Nugas lah. Ya bisa Oke. nugas sampai jam 12 siang. Dibatasinya. Ya sampai 12 siang tuh. Oke. Kemudian udah jam 12 siang, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian bisa tidur lah sebentar. Jam setengah 2 ada bel Ngaji. pondok. Oh iya. Ya itu bel pondok berbunyi. Oke. Artinya apa? Itu bel untuk siap-siap ngaji diniyah. Ngaji diniyah seret sampai jam setengah 4. Kemudian habis setengah 4 itu pulang, bisa mandi, bisa istirahat sebentar. Tapi kalau Maria mah seringnya langsung mandi ya. Langsung mandi. Oke. Nggak usah nantilah ditunda-tunda, nanti Iya benar. akhirnya nggak jadi dilakukan. Akhirnya nggak Bisa mandi. ganggu kegiatan yang lain. Ya, bisa molor-molor. Pasti itu iya. Kemudian langsung udah mandi, das, sholat asar berjamaah, kemudian ngaji tafsir. Ngaji tafsir. Tafsir apa ini? Tafsir Jalalain. Jalalain. Oh, oke. Kemudian ngaji tafsir, pulang itu jam setengah 6 kurang lah. Setengah 6 sore. Ya, sore. Oke. Terus nunggu maghrib sambil buka Quran, deres. Wah. Karena itu Pak, untuk setoran ba'da maghrib. Yang murojaah. Ya, yang murojaahnya. Oke. Udah sholat maghrib, terus buka Quran lagi, sholat itu apa? Buat deresan murojaah. Oke. Sampai jam 10 Malam. ya 10 malam itu. Dari 10 malam itu yang mau minjem laptop boleh. Ya udah mentok itu ya Pak, jam 11 itu. Jam 11 itu udah Jam mentok. 11. Kegiatan pondok udah selesai, udah nggak ada kegiatan lagi. Free lah ya itu. Mau Free. hafalan, mau jajan, mau makan terserah. Ya pokoknya. itu udah free. Oke. Tapi kalau Maria langsung pegang Quran aja. Soalnya kalau ya itu tadi seperti tadi yang bener. tadi Maria ungkapkan di awal, kalau udah megang laptop ya udah. Ya udah, benar. Pokoknya Paham. pikirannya tuh udah buyar karena Buyar. udah capek di ngerjain tugas. Ya gitulah. Jadinya pokoknya jangan sampai ngerjain tugas itu malam. Kecuali kepepet banget. Kalau kepepet banget belum buat PPT seumpama. Baru. Memberanikan diri ngerjain tugas Bentar malam hari. Bentar aja. Tapi kalau kebablasan ya, aduh, habis itu tidur Pak. Oke. Wah, teman-teman bisa bayangin ya. Jadi mahasiswi, penghafal Quran, ngaji, jadi guru tahfiz. Wow, luar biasa. Oke, sekarang kita tanya nih. Maria kan prodi ekonomi syariah ya? Ya. Iya kan? Memahami materi atau mata kuliah ketika jadi mahasiswa yang statusnya penghafal Quran sulit gak sih? Kalau Maria mah nggak usah dipikir sulit-sulit Pak. Jadi kalau dosen jelasin ya udah dengerin, perhatikan lah ya. Kalau jatuhnya kuliah ya kuliah. Kalau di pondok ya di pondok. Di pondok. Ya. Oh, jadi nggak dibagi konsentrasinya ya, fokusnya nggak dibagi. Jadi kalau udah masuk di ruang kuliah ya udah kuliah buka fokus laptop gitu. Oke. Kalau saya begitu. Kalau di pondok ya udah di pondok. Jadinya kadang Maria itu ngerjain tugasnya itu mending di kampus. Kalau di pondok itu udah ganggu semuanya. Ganggu semuanya. Karena kalau dibandingin juga ya lebih padat di pondok pesantren loh, dibandingkan di kampus. Kuliah kan cuma 3 hari. Betul, di kita 3 hari. Pondok kan setiap hari. Setiap hari dan ya pasca sholat 5 waktu selalu ada kan. Iya. Kadang ada tambahan. Belum nanti banyak banget ya. Banyak banget. Luar biasa. Oke. Next nih. Saya sedikit agak terkejut ketika Maria nyatanya sudah dipercaya jadi guru tahfiz nih. Pernah ada rasa minder nggak sih? Rasa minder, canggung, nggak pede ketika menghadapi murid-murid yang Maria hadapi. Sedangkan Maria ini kan belum S1, ya kan? Legalitas sebagai guru kan biasanya pokoknya harus sarjana. Apakah memang hanya guru tahfiz atau memang bias ini perintah dari seorang guru? Mungkin bisa diceritakan gimana pengalaman pahit manisnya. Awal mula saya dijadwal di sekolah SMA suruh jadi guru tahfiz itu. Awal mulanya itu saya masih semester 1. Itu benar-benar awal banget ya? Ya, baru awal masuk ke pondok Quran. Waktu itu kelas berapa ya? Kelas 10 apa kelas 12 SMA itu yang
jadi guru tahfidznya itu Bu Laili. Oh, Bu Nyai sendiri. Iya, Bu Wow. Laili Masito. Oke. Nah, Bu Laili Masito itu waktu itu ada jadwal di apa ya, kayak pokoknya ada kesibukan. Kesibukan Jadi lain, tidak bisa masuk ke jam tahfidznya. Oke. Kemudian Mbak Winda, Bu Winda. Bu Winda. Ya Bu Winda itu nelpon pengurus RQ. Siapa yang nganggur bisa badali Bu Laili, bisa gantiin Bu Laili untuk masuk jam tahfidz hari ini. Gitu. Oke. Oh ini ada Bu Maria gitu. Duh, udah ngomongin sama Mbak pengurusnya. Maria suruh gantiin Ibu Laili Waduh. ngajar tahfidz di SMA. Waduh. Itu nggak ditanya-tanya dulu siap atau enggak? Enggak, Langsung ditunjuk. pokoknya langsung wis nggak popo. Waduh. Jadi saya ya Allah, yang saya gantiin ini bukan sepantaran saya, tapi bahkan- Bu Laili ibunya saya. Apa ya pantas. Oke. Jadi mau nggak mau ya Pak, ya saya Oke. harus ya sudahlah. Jadi waktu pertama kali masuk di tahfidz itu udah redek itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya badali Bu Laili karena Bu Laili ada kesibukan yang Kesibukan. lain. Oke. Udah setoran, udah maju-maju gini, udah pulang. Besoknya tuh suruh berlanjut Pak, lanjut ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku nggak nyangka dulu masuk di program unggulan tahfidz ini gara-gara gantiin Bu Gantiin. Laili. Data yang saya gantiin itu Bu Laili loh. Bu Pak. Laili, iya Bukan benar. sebaraan. Yang tiap hari nyemak Maria kan, nyemak Quran kan. Jadi saya agak ya Allah. ini Bu Nyai, bukan Bu Nyai siapa, bukan teman kita. Bukan teman Emang gak ada sejawat. yang lain tah. Kayak udah dipercaya banget Pak. Mungkin ya prediksi Maria paling ya cuma gantiin sehari kan. Iya. Nyatanya sampai Sampai hari ini. hari ini sampai 3 tahunan berarti ya jadi guru tahfidz ya. Ya begitulah. Oke. Respon pertama gimana itu dari peserta didik? Apakah ada apa ya? Biasanya kan kalau kata orang Jawa itu gacre peserta didik sama yang lebih lebih junior dibandingkan guru aslinya. Tapi untungnya itu Pak, umur saya sama umur SMA yang Iya muridnya. itu agak jauh. Agak jauh. Jadinya, Oh ya dia iya. nggak takut lah. Oh iya. Pokoknya pototin dikit langsung Suruh berdiri aja udah mantep Pak. nurut. Tetap ada ya nggak setorannya? Ya ada Pak. Ya kadang ya saya nggak setoran. Oke. Menarik ya teman-teman. Jadi Maria ini adalah salah satu contoh yang mana sesibuk apapun kita, ya tetap harus meluangkan waktu sebaik mungkin. Karena ketika kita tahu bagaimana kegiatan Maria ini ternyata sebegitu fullnya sampai nggak ada waktu untuk kayaknya layeh-layeh, terus selonjoran kaki itu kayaknya nggak sempet gitu. Ya gimana? Di pondok setoran, kegiatan asrama ada ya, Ada. kegiatan asrama, kegiatan ngaji madrasah diniyah, belum nanti ngaji sama Gus Andi, ngaji tafsir Jalalain, dan itu semuanya real teman-teman, semuanya real. Dan kadang ya Bapak juga kan sebagai anak pondok ya dan udah menjadi alumni alhamdulillah, ketika ada mahasiswa ataupun mahasiswa yang memang dia notabene orang desa berangkat dari rumah bilang ya Allah sibuk banget di kampus. kita Masih kita sibukan aku. iya, kita kan responnya langsung sibuk gitu kan, Sibuk apa? sibuk apa gitu. Pasti gini loh, jarang ketika yang berangkat dari rumah tuh sembari sibuk bantu orang tua tuh sangat jarang sekali. Jadi ya pasti HP, pasti hal-hal yang banyak nggak manfaatnya Kurang biasanya. mendukung lah. Kurang, iya betul. Dan di sini ya gimana mau mainan laptop ya? Orang waktunya aja udah Dibatasi. betul. Menarik nih. Oke. Next ya. Next. Oke. Ada rencana untuk lanjut S2? Belum saya pikirkan itu Pak. Belum. Belum. Tapi kalau keinginan Sedikit. sedikit. Oke. Ya kan bunya juga kan S2. Maria, iya kan? Bu Laili. Iya. S2. Itu nanti bisa jadi patokan lah, bisa jadi suri tauladan, bisa jadi contoh kita, wah ini loh guru ngaji kita itu juga S2, bahkan Gus Andi itu kan doktor. Dan Bu Laili itu ya Pak, Bu Laili itu hafalan Quran itu bukan sewaktu masih gadis, tapi sewaktu udah menikah. Bu Laili itu hafalan Qurannya. Malah udah nikah. Iya, jadi saya
Oke, Bu oke, oke, Laili oke. aja yang udah menikah Bisa. bisa, apalagi seorang mahasiswa masih mondok, Mm-mm. belum ada kesibukan rumah tangga, pastinya jauh lebih bisa. Iya, gitu, oh. Pak. Masih Jadi, ngurusin diri sendiri lah. Iya. Oh. Dan saya itu pokoknya termotivasi banget sama Bu Laili itu. Heeh. Wah, luar biasa Bisa ya. ya, hafalan Quran sesudah Nah, menikah. ini menarik ini. Dan jujur saya baru tahu. Jadi kalau setelah nikah itu kan biasanya ya sibuk ngurus suami, sibuk ngurus rumah, pokoknya banyak. Sibuk. Iya, tapi kok selesai ya? Ya saya itu, ya Wow. Allah, terkagum banget sama Bu Laili itu. Oke, oke, oke. Kadang kita mikirnya, wah kalau kelasnya cuma kayak kita mah, jangan hafalan Quran, hafalan juz amma aja kadang ya Allah. Kalau hafalan Dulu Pak, juz saya pas masih kecil, buka Quran itu. Ya Allah, Quran tebal gini mau diapalin. mau dihafalin, oke, oke. Gimana cara ngafalinya? Kemudian ya saya sudah hafalan Quran ini. Oh, ngafalin Quran tuh ya kayak gini. Gini, Ya ada trik udah, cepatnya lah ya. Dihafalin Oke, oke. aja, nggak usah dilihatin. Kan dilihatin kapan selesainya. Kapan selesainya betul? Udah gitu. Kayak gini loh Maria, kita tuh kalau ngadepin masalah, kalau terfokus merenungi masalahnya nggak selesai-selesai. Mending kita merenung, Bangkit. cari solusinya gitu loh. Karena kalau misalkan cuma merenung aja ngelamun ya udah. Kalau misalkan nggak Gila bunuh, nanti. iya gila atau bunuh diri, cuma dua kemungkinan itu aja kalau misalkan kita nggak nyari solusi. Oke, keren sih ini motivasinya. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Misalkan udah selesai satu, udah selesai Quran, ada rencana yang benar-benar pengen dicapai nggak sih sama Maria? Berbeda dengan S2 beda ya. Kalau prediksi saya kayaknya S2 ini Maria belum betul-betul mau dicapai dulu karena responnya tadi ketika saya tanya kayak agak pahit nih sampai bilang apa belum terfikirkan. Nah, ada nggak sih rencana wah harus mondok di Jawa, harus ngabdi ke Bu Laili atau pengen buat pondok misalkan? Ada nggak? Kalau dari Maria sendiri, pokoknya kalau udah selesai kuliah, Kuliah. pokoknya harus selesai kuliah 2027. Tahun besok ya? Iya, tahun Oke, amin, Doakan ya, amin, teman-teman. amin, amin, amin. Semoga tercapai. Kemudian Maria juga ingin selesai Qurannya plus sanatannya. Langsung sekalian. Iya. Jadi Quran selesai, ya kuliah selesai, sekolah selesai. Bareng lah ya. Oke. Jenjang pendidikan formal selesai, jenjang pendidikan pondok juga selesai. Selesai. Terus pinginnya begitu, semoga aja. Itu masih keinginan yang paling menggebu-gebu lah ya. Belum ada keinginan setelah hafalan Quran selesai, kuliah selesai mau ngapain belum kepikiran ya. Ya, pastinya ya ngabdi dulu lah Pak di sini. Nabdi, oke. Bagus sip. Oke, terima kasih Maria ya sudah berkenan hadir diundang di agenda podcast Tisda ini. Next mudah-mudahan kita bisa menghadirkan lebih banyak tamu undangan atau narasumber yang memberikan motivasi dan ini luar biasa dan pokoknya tetap semangat untuk Maria dan teman-teman sebagai mahasiswi penghafal Al-Quran. Mungkin bisa kasih kata-kata atau pesan ke rekan-rekan pemirsa. Kata-kata hari ini. Oh iya. Jangan terlalu sibuk untuk mencari yang terbaik, tetapi sibuklah untuk menjadi yang terbaik. Mantap. Luar biasa dan terima kasih, thanks. Pokoknya semangat, mudah-mudahan segala harapan yang menjadi impian Maria segera terwujud dan bisa terlaksana dan berkah selalu. Oke, begitu ya teman-teman. Next, insya Allah kita akan menghadirkan narasumber yang lebih kompeten lagi, lebih menarik lagi untuk kita dengar motivasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.